Shalom, hari ini sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kakak ingin beritahu sebuah fakta Alkitab. Yang pertama, pelita adalah sebuah alat penerangan. Biasanya pelita menggunakan minyak zaitun atau lemak hewan. Pelita bisa bertahan sekitar 4-5 jam jika menggunakan minyak zaitun. Pada zaman sekarang, orang sekarang lebih sering menggunakan senter ataupun lampu. Sekian dari fakta Alkitab pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu GPI Kemang. Shalom. Adik-adik semuanya apa kabar nih yang ada di rumah? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. JJ apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yusti apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Semuanya baik ya. Kita baik, kita masih bisa bernafas, itu semua karena Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Kamilka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hari ini kami bisa berkumpul bersama melalui ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk sekolah minggu ya Tuhan, berkati anak sekolah minggu, mama papa yang di rumah ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja, berkati gereja GBI Kemang, berkati pendetanya, pengerja semuanya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, berkati bangsa Indonesia, selalu sertai bangsa Indonesia, presidennya, wakil presiden, serta menteri-menteri. Juga berkati Indonesia dari COVID ini ya Tuhan, berkati kami semua dijauhi dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Semoga cepat selesai pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Jangan loyo-loyo, jadi kita semuanya harus memuji Tuhan dengan semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Apa? Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap kita mau menghitung hari. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu
detak jantungku, Yesus segalanya. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku Tuhan. Gunung ini Dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Sekali lagi, Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh berlimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh berlimpah selalu, berlimpah selalu, berlimpah selalu, berlimpah selalu. Mari kita sembah Tuhan Yesus, adik-adik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Shalom adik-adik, sore hari ini kembali bersama kakak Sarah di sini. Terima kasih karena kakak Sarah masih diberikan kesempatan untuk boleh sharing firman sore hari ini. Dan mari kita berdoa untuk kita mulai firman sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sore hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau ada bersama kami. Biarlah pujian penyembahan kami sore hari ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kami akan mendengar firman-Mu. Pakailah Kak Sarah sore hari ini Tuhan. Apapun yang Kak Sarah sharing firman-Mu sore hari ini, biarlah boleh menjadi berkat buat setiap kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu sore hari ini. Dan mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Minggu ini kita masih memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita karena menjadi anak-anak yang dipilih Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan karunia keselamatan, karunia untuk menerima semua janji Tuhan ya. Nah, sore hari ini Kak Sarah akan sharing tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru, yaitu di Matius pasal 25. Ya, kakak ulang lagi. Perjanjian Baru di Injil Matius pasal 25, ya. Di situ perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Oke? Sudah ketemu semuanya ya? Oke, mari kakak mulai dulu ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ingat, ada 5 gadis bodoh ya. Dia datang di suatu pesta ya. Tetapi 5 gadis bodoh ya. Kenapa mereka dibilang bodoh adik-adik? Ayo kita baca ya. 5 di antaranya bodoh ya. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tuh, mereka hanya terlalu senang banget karena mereka diundang ke suatu pesta yang besar ya. Mereka dalam pikiran, aduh, aku akan masuk ke pesta itu. Yang mereka pikirkan hanya apa? Masuk ke dalam pesta itu. Mereka tidak berpikir bahwa pelita yang mereka pakai nanti bisa jadi tidak cukup minyaknya ya. Nah, selanjutnya, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ingat tadi ya, ada 5 gadis bodoh yang hanya membawa pelita tanpa membawa ekstra minyak atau minyak untuk nanti kalau pelitanya mungkin padam,
akan bisa untuk memperpanjang ya. Nah, sementara yang 5 gadis bijaksana ini, mereka pintar, mereka mempersiapkan. Yang mereka pikirkan tidak hanya datang ke suatu pesta ini, tapi mereka berpikir, oh iya, kita tidak boleh hanya membawa berita ini saja, kita harus membawa ekstra minyak. Siapa tahu nanti pas waktu bersenang-senang minyak kita habis. Makanya mereka bijaksana adik-adik. Mereka membawa apa? Buli-buli yang isinya minyak. Nah, ayat selanjutnya. Tetapi karena mempelai itu, yang ayat kelima ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka dan semua lalu tertidur. Jadi 10-10-nya itu karena lama ya, mempelai laki-lakinya ini kok nggak datang-datang ya adik-adik. Akhirnya mereka tertidur ya. Terus yang keenam, waktu tengah malam ya, tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu mereka membereskan pelita mereka. Ya, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Kata mereka, berikanlah kami sedikit minyak kalian, sebab pelita kami hampir padam. Tuh, adik-adik, mereka tidak membawa ekstra minyak, sehingga pas waktu mempelai itu datang, mereka apa? Pelita yang mereka bawa itu akhirnya apa? Tinggal segini minyaknya nih mungkin nih, ya. Akhirnya mereka apa? Wah, ini nggak bisa ini. Kita harus pergi ke warung. Kita harus beli minyak supaya nanti di saat pas waktu masuk, ya, pelita ini tidak padam. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Pas waktu ada yang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ya, pelita mereka padam adik-adik. Ya, 5 gadis bodoh ini, apa yang terjadi? Pelita mereka padam. Akhirnya apa? Mereka minta sama gadis yang bijaksana. Kira-kira mereka mau nggak memberi? Tidak, karena mereka tahu bahwa kalau mereka akan memberi minyak ini, bagaimana untuk diri mereka sendiri. Akhirnya apa? 5 gadis bodoh ini, oke, kita baca selanjutnya ya. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, apa? Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu atau kalian pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Nah, ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. Apa yang terjadi adik-adik? Di saat 5 gadis bodoh ini pergi ke warung beli minyak, ya, datanglah mempelai apa? Mempelai laki-lakinya, ya, pergilah ke ruangan pesta yang sudah disiapkan. Kira-kira di situ ada penjaga nggak ya? Ada penjaganya. Jadi setiap orang yang datang dan masuk, ya, mereka langsung menutup pintunya. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Siapa mereka? 5 gadis bodoh yang tadi. Di saat mereka sudah beli minyak, ya, sudah mengisi pelita-pelita mereka dengan minyak tadi, barulah mereka datang dan mengetok pintu. Apa kata mereka? Tuan, Tuan, bukakan pintu buat
kira-kira mereka dibukain gak ya? Yuk kita baca ayat yang ke-12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu. A-nya itu apa ya? Huruf besar ya. Ingatnya, A-nya adalah huruf besar. Artinya di sini siapa ya? Oke, tunggu sebentar ya adik-adik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wah, tuh kan adik-adik, mereka tidak mempersiapkan minyak. Jadi mereka harus pergi ke warung. Dan pas setelah mereka mendapatkan minyak, mau masuk, mereka ditolak. Tidak bisa masuk. Ya. Nah, ayat yang ke-13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya, oke adik-adik. Ini perumpamaan, ya. Ingat, hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat buat kita. Ya. Nah, yang kakak baca tadi adalah perumpamaan. Siapa gadis-gadis ini? Itu adalah kita semuanya, anak-anak Tuhan. Ya. Siapa mempelai yang dimaksudkan di sini? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu perumpamaannya. Jadi sekarang ini Tuhan itu sudah di surga, menyiapkan tempat buat kita semua, tapi ternyata tidak semua bisa masuk adik-adik. Ya, ada tadi ingat ya, ada 5 gadis bodoh yang tidak membawa apa? Minyak ekstra, dan 5 gadis bijaksana yang sudah menyiapkan buli-buli minyak, sehingga di saat Tuhan Yesus datang atau mempelai pengantin laki-laki yang datang, mereka mempunyai cukup minyak dan mereka boleh masuk ke suatu pesta. Begitu juga kita, adik-adik. Kita di sini di dunia ini harus seperti siapa? Seperti 5 gadis bijaksana. Karena apa? Kita harus bersiap-siap menyongsong Tuhan Yesus untuk kedua kali ya, datang ke dunia ini, supaya di saat Tuhan datang ya, kita kedapatan apa adik-adik? Berkenan. Kita kedapatan terus berjaga-jaga di saat Tuhan datang. Dan saat kita menyongsong kedatangan Tuhan, kita akan terangkat bersama Tuhan Yesus dan masuk ke dalam perjamuan bersama Tuhan Yesus. Seperti siapa adik-adik? Seperti 5 gadis bijaksana. Nah, kalau mau menjadi gadis-gadis bijaksana, kita harus apa adik-adik? Kalau kakak Sarah selalu mengingatkan apa ya? Harus rajin berdoa, harus membaca firman Tuhan, harus lebih suka memuji Tuhan ya. Kalau waktunya ibadah harus semangat beribadah dan terus menjadi anak-anak yang baik, yang menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua, karena itu yang Tuhan suka. Oke? Nah, bagaimana kita berjaga-jaga? Kita harus terus punya waktu untuk Tuhan. Kita harus berdoa ya. Siapa yang di sini suka berdoa? Wah, hebat. Kalian semua hebat ya. Kakak percaya semua adik-adik yang menonton ibadah ini pasti rajin berdoa, pasti terus berjaga-jaga, pasti membaca firman Tuhan dan menjadi anak yang dengar-dengaran. Luar biasa. Oke adik-adik, sore hari ini sekian dulu firman kakak Sarah ya. Semoga ini memberkati kalian semua, begitu juga buat Kak Sarah. Yuk kita berjaga-jaga terus yuk, seperti 5 garis bijaksana ini ya, yang membawa apa? Buli-buli minyak. Jadi di saat Tuhan Yesus datang ya, kita akan siap. Karena ingat tadi di ayat yang ke-13, bahwa kedatangan
firman Tuhan itu kita tidak tahu kapan. Mungkin malam ini, mungkin besok, kita tidak tahu. Tapi kita harus terus apa? Berjaga-jaga. Oke adik-adik, apa berjaga-jaga? Apa tadi? Berdoa, membaca firman Tuhan, suka memuji Tuhan, semangat apa? Beribadah dan menjadi anak yang baik. Adik-adik, sore hari ini yuk kakak mengajak kalian semua ya untuk terus berdoa. Jangan jemu-jemu berdoanya. Kalau ada waktu, yang suka nonton TV boleh, nonton kartun ya. Tapi ingat, kita juga harus ada waktu untuk membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Oke? Mari adik-adik, kita tutup ibadah sore hari ini. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Ajar kami Bapa untuk kami bisa belajar menjadi 5 gadis bijaksana yang terus berjaga-jaga menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Pimpin kami senantiasa dengan Roh-Mu. Jadi setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh terus dituntun, bahkan diarahkan sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik. Bapa, berkati setiap anak-anak sekolah minggu GBI Kemang ya Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang lainnya Bapa yang menonton ibadah ini. Berkati setiap mereka ya Tuhan, dimanapun mereka, berkati orang tua mereka, berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati setiap keluarga yang saat ini mungkin sedang sakit Bapa. Biarlah sore hari ini mereka boleh mendapatkan jamahan-Mu sehingga mereka boleh sembuh dan pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, buat sepanjang minggu ke depan. Tutup bunga setiap kami, jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, bahkan sakit penyakit dimanapun kami berada ya Tuhan. Inilah hidup kami, ajar kami senantiasa untuk terus menjadi wanita bijaksana. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Mari adik-adik, kita tutup ibadah sore hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dah.